Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini, channel Sehat Aslamku. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu semakin baik, semakin sehat ya. Amin. Jadi di video kali ini seperti biasa ya, saya ingin bahas ya tentang masalah asam lambung Kertansetia ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Yang bagi yang suka dengan channel ini, karena subscribe itu tinggal klik gitu saja ya, gratis ya. Silahkan klik tombol subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Jadi di video kali ini saya ingin membahas masalah ini, sebenarnya ada di komentar juga ya. Itu ada yang bertanya, asam lambung itu apa sih mas sebenarnya ya? Ya mungkin yang masih awam, yang belum tahu ya, yang masih awal-awal, asam lambung itu apa sih, kok bisa asam lambung itu gimana ya? Asam lambung itu cairan ya, cairan asam lambung ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melumat makanan ya, untuk mencerna makanan biar menjadi seperti bubur gitu ya. Nanti dijadikan feses atau kotoran ya yang keluar. Terus tempatnya di mana nih? Tempatnya di dalam lambung ya tentunya. Nah, cairan asam lambung itu kok bisa naik ya sampai ke dada, ke kerongkongan ya. Ya karena bisa jadi ya, karena otot esofagusnya itu udah melemah ya, karena mungkin gaya hidupnya yang kurang sehat atau makanan-makanannya yang kurang sehat ya. Jadi banyak faktornya. Jadi minum minuman alkohol atau makan makanan yang tidak sehat itu bisa bikin otot esofagusnya itu melemah. Otot esofagus itu apa sih mas? Otot esofagus itu ada katup, ada lambung, terus atasnya ada katup ya. Habis otot esofagus atasnya baru ini ya, kerongkongan ya, yang di dada ini ya. Jadi gitu. Nah kalau otot esofagusnya melemah, asam lambungnya bisa naik ya, bisa naik sampai ke kerongkongan yang bikin dada panas, sesak itu ya. Nah terus gimana mas untuk mengatasi asam lambung yang naik tersebut? Ya jaga pola hidup ya, seperti makan makanan yang sehat. Terus jangan konsumsi yang aneh-aneh ya, apalagi masih sakit asam lambung Kertansetia yang kronis ini ya. Malah nggak sembuh-sembuh nanti ya. Intinya pola hidup itu sangat berpengaruh besar ya buat penyembuhan asam lambung. Terus banyak lagi yang bertanya, cara nyembuhnya gimana sih mas? Saya udah membicarakan berkali-kali ya, karena mungkin nggak ada efek mungkin ya kalau lihat video saya, kok masa cerita terus ya. Cerita saya coba kalian pahami ya. Saya cerita bukan sekedar cerita ya, saya itu ngomong sesuai dengan pengalaman saya ya. Terus ada juga yang mas mengencangkan otot esofagus lagi itu gimana sih? Ya habis makan jangan tidur ya, itu yang pertama. Habis makan jangan rebahan, karena nanti bisa merusak lagi ya kekencangan otot esofagus. Karena nanti kalau belum normal itu habis makan tidur langsung keluar ya, langsung muntah. Jadi gitu. Apalagi habis makan ya, karena habis masuk makan sedang proses pencernaan, dimana otot esofagus kamu itu belum
sempurna ya, mungkin baru proses ya, terus tiba-tiba rebahan, kan miring ya, miring, posisi lambungnya itu miring. Kalian lihat di Google posisi gambar lambung itu gimana, atau gambar pencernaan manusia itu seperti apa. Nah, untuk tidur ya, tidur yang bagus juga, tidur itu kalau salah posisi itu bikin asam lambungnya naik juga ya. Seperti apa sih tidur untuk penderita asam lambung ya? Gini, ini sesuai dengan saya sendiri ya. Tidur itu yang bagus tuh ke kiri ya, karena lambung itu condongnya ke kiri ya, hadap kiri. Kalau enggak terlentang juga enggak apa-apa, tapi dengan bantal yang lebih tinggi ya, dengan pokoknya bagian kepala itu lebih tinggi sedikit ya. Kalau kalian punya kasur atau semacam apa itu yang apa, ranjang kayak di rumah sakit itu yang bisa dijengatkan, itu bagus, itu lebih baik seperti itu ya. Kalau yang masih asam lambung ya, yang sering naik ya, kalau nggak sering naik ya nggak usah, nggak apa-apa ya, cukup 2 bantal nggak apa-apa. Kalau saya dulu 3 bantal ya, kalau saya dulu 3 bantal saya tumpuk-tumpuk ya, biar asam lambungnya nggak naik ya. Ya segitu terus rutin ya, memang nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan sembuhnya lama ya. Jadi sabar-sabar saja. Terus apa bedanya sih asam lambung sama GERD ya? Asam lambung itu cairan asam lambung ya, mungkin yang biasa disebut masyarakat asam lambungnya naik ya. Ya cairan asam lambung itu naik karena otot esofagusnya melemah, atau asam lambung yang berlebihan karena mungkin telat makan juga bisa. Asam lambungnya berlebihan, terus dia mengenai otot esofagusnya lama-lama melemah, akhirnya naik sampai ke kerongkongan atau dada ya. Sebenarnya kerongkongan bukan dada, kerongkongan, terus bisa mengefek ke dada kita jadi panas ya. Kan kerongkongan di dada ya, di tengah ya. Terus GERD itu apa? GERD itu gastroesophagus reflux disease ya. Jadi di mana ada reflux ya, ada apa, kelebihan asam lambung yang mengakibatkan otot esofagusnya itu melemah. Ya sama intinya sama, GERD dan asam lambung itu sama. Yang jadi membedakan itu di kata-katanya, terus di apa itu, pokoknya di apa, itu aslinya sama, asam lambung dan GERD itu sama ya, cuma bedanya di kata-katanya saja. Kadang kan ada dokter spesialis, oh ini GERD ya, oh ini asam lambung ya, beda dokter beda lagi, padahal itu sama sebenarnya, intinya itu sama, bedanya itu kronis sama nggak kronis. Kronis itu apa sih mas? Kronis itu lama, menahun, maksudnya kita sakit terus sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya, itu nggak ada jeda, itu nyamannya kronis. Kalau yang akut ya, akut dan kronis, akut itu dia itu sebentar tiba-tiba sakit, wah tapi parah rasanya ya. Kalau yang kronis rasanya nggak parah, cuma dia tuh sakit terus, itu namanya kronis. Kalau akut itu biasanya sekali ngerasain dahsyat ya, sampai wah nggak bisa nafas, nggak bisa gini, nggak bisa apa-apa, tapi sehari 2 hari 3 hari sembuh ya. Itu namanya akut sama kronis ya, itu sesuai yang saya pelajari ya. Jadi sesuai yang saya serap ya, dari saya dulu juga gitu, saya belajar gimana cara memahami si asam lambung saya itu gimana sih, asam lambung itu apa sih, GERD itu apa sih ya, luka lambung itu gimana sih, itu saya pelajari semuanya ya, karena
sakit tuh nggak 1 hari 2 hari ya, sakit saya itu lama ya waktu itu. Terus di misal kalau sakitnya asam lambung itu sakitnya di perut atau di mana sih ya, sakit perut atau asam lambung naik. Kalau asam lambung naik sih yang saya rasakan ya, kalau cuma asam lambung naik itu biasanya panas, ada sesuatu cairan yang naik ke kerongkongan, terus dada itu rasanya panas, nafas itu rasanya sesak ya, bukan sesak sih, pendek ya, terus panik juga ya, rasanya kayak mau muntah, di mulut tuh rasanya pahit, asem. Jadi itu ya yang dirasakan oleh penderita asam lambung, cuma asam lambung saja ya, tidak ada luka lambung ya. Kalau luka lambung perih banget ya di bagian perut bagian kiri atau di ulu hati juga bisa. Jadi beda, asam lambung dan luka lambung itu beda ya. Gastritis ya biasanya kalau dokter bilang ya, ada gastritis kronis, ada gastritis akut ya. Ya tadi yang saya jelaskan tadi, gastritis akut itu sebentar ya, tapi rasanya dahsyat. Tapi kalau kronis itu dia rasanya nggak dahsyat banget, cuma lama ya. Mending mana? Ya mending nggak semuanya ya, itu penyakit. Kalau saya dulu yang kronis ya, lama banget sampai hancur ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin yang bertanya masalah asam lambung, GERD yang kronis atau akut ya seperti itu ya. Terus cara mengobatinya mas ya, ini Pak yang ditunggu-tunggu, cara mengobatinya biar sembuh total. Ya itu, kalian pelajari dulu apa yang menimpa kalian ya. Itu apakah itu asam lambung tok yang naik? Kalian harus tahu sendiri. Kalau kalian ke dokter gitu-gitu terus, kalian harus mempelajari sendiri. Oh, mintanya tubuh saya itu gimana sih? Karena setiap orang beda-beda ya, belum tentu dia cuma asam lambung naik, belum tentu dia luka lambung ya. Sebenarnya sama sih perlakuannya, cuma bedanya ya untuk obatnya juga beda ya. Ada yang buat apa itu, membantu menyembuhkan lukanya ya, bedanya itu. Kalau asam lambung itu sebenarnya sama sih, cuma kalau ada luka atau tidak itu beda obatnya ya. Utama sih ke dokter dulu ya. Kalau udah ke dokter udah sampai bosen ya nggak sembuh-sembuh ya, kalian pelajari sendiri. Ini asam lambung naik toh apa ada lukanya ya? Kalau ada lukanya perutnya sakit terus. Kalau nggak ada, perutnya nggak sakit, cuma asam lambungnya yang naik aja, panas, dada panas, terus nanti hilang, nanti ada panas lagi lah. Untuk mengatasi seperti itu ya, dada panas itu minumnya air putih hangat ya. Kalau pas ngerasain tenang, ambil air putih hangat ya, diminum pelan-pelan ya, sambil nyemil buah kek atau apa yang aman ya, seperti melon, pepaya, nyemil pelan-pelan. Nah, itu ya sebenarnya untuk mengatasi sementaranya seperti itu. Tapi kalian harus makannya juga jangan telat ya. Kalau makan telat ya percuma ya. Makan jangan telat, makan sebelum lapar ya, itu bagus sekali. Kalian kok belum ngerasain lapar, makan dikit-dikit, pokoknya makan terus lah intinya. Jangan sampai kalian telat makan, wah malah sakit lagi ya. Jadi seperti itu ya untuk mengatasinya. Untuk obatnya sih bisa pakai apa saja sih, bisa ya, pakai Promax bisa, pakai pokoknya obat dokter juga bisa, tergantung kecocokan sih ya kalau menurut saya. Jadi gitu. Mohon maaf kalau penyampaian saya agak-agak mungkin ada yang nggak mudeng ya, silahkan. Mohon maaf buat apa kata-kata saya yang mungkin agak membingungkan ya. Tapi ya intinya saya menyampaikannya apa adanya ya, ala kadarnya, sesuai yang saya tahu, sesuai yang saya
alami ya. Jadi itu, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya di bawah, karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.